Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, jumpa lagi dengan kami di channel Sertifikasi Guru, media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, utamanya bagi Bapak Ibu guru peserta PPG dan Jabatan Angkatan 3 tahun 2023, kami ucapkan sekali lagi selamat Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mengikuti program tersebut. Selamat berproses dan mengikuti kegiatan-kegiatannya dengan maksimal, sehingga tentu tujuan utamanya untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalitas kita sebagai Bapak Ibu guru bisa tercapai. Ibu dan Bapak, teman-teman, untuk suksesnya pelaksanaan PPG dan Jabatan, ada beberapa tips yang perlu dan mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, ini adalah cara jitu supaya sukses ya melaksanakan PPG dalam jabatan. Pertama, apabila Bapak Ibu teman-teman punya kesempatan untuk menjadi korti atau ketua kelas, ini jika memungkinkan silahkan Bapak Ibu menjadi ketua kelas atau koordinator tingkat ya pada kelas yang Bapak Ibu ada di situ ya. Tapi tentu ini hanya satu orang ya, tidak bisa semuanya laju ketua kelas ya. Kenapa? Karena dengan menjadi ketua kelas tentu akan lebih dekat ya dengan Bapak Ibu dosen pengampu. Yang kedua, Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, Bapak Ibu pastikan aktif diskusi baik di kelas Zoom maupun di LMS. Karena bagaimanapun Bapak Ibu guru, penggunaan LMS akan tercatat durasi penggunaannya, kemudian berapa kali login hari ini, apa saja yang Bapak Ibu, aktivitas apa saja yang Bapak Ibu lakukan di LMS, semua tercatat dan terekap ya, dan itu bisa dipantau oleh dosen pengampu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu pastikan diskusi baik di kelas maupun di LMS Bapak Ibu aktif melakukan tersebut. Kemudian yang berikutnya, Ibu dan Bapak teman-teman sekalian, yang mungkin perlu Bapak Ibu lakukan adalah ketika ada video conference ya melalui Zoom dan sebagainya, pertemuan karena semuanya bersifat online begitu ya, pastikan Bapak Ibu video conference tepat waktu. Jangan sampai kemudian sering ya pernah terlambat ya, sehingga sampai dicari misalnya sama dosennya. Satu kelas ada 40 mahasiswa misalnya, 39 sudah online, satu belum, dan satu itu adalah Bapak Ibu gitu, sehingga dosen sudah menganggap Bapak Ibu ya statement negatif lah gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu harus tepat waktu. Yang berikutnya, Bapak Ibu usahakan betul kalau tidak ada hal-hal lain, kameranya on. Kamera on dengan posisi Bapak Ibu tentu pada tempat yang baik ya, yang representatif untuk Bapak Ibu mengikuti perkuliahan. Bahasanya tidak disambi dengan hal-hal lain. Bahaya juga misalnya ya ketika kamera on tapi Bapak Ibu tidak maksimal mengikuti pertemuan, bahasanya disambi dengan kegiatan ini itu, kameranya sudah on tapi Bapak Ibu tidak ada di tempat. Nah, ini justru ya malah menimbulkan efek negatif. Pastikan ketika kamera tidak on, Bapak Ibu sampaikan izin kenapa tidak onnya itu kameranya ya. Berikutnya Bapak dan Ibu teman-teman, karena kegiatan PPG dan jabatan itu dilakukan secara online, pastikan Bapak Ibu mendapatkan sinyal dan berada pada tempat yang tenang ketika mengikuti pertemuan itu ya. Jangan sampai berada pada tempat yang bising, bahkan sambil ngajar misalnya ya. Karena Bapak dan Ibu selama PPG seyogyanya berdasarkan aturan Bapak Ibu dibebas tugaskan dari kegiatan
mengajar. Yang berikutnya Bapak Ibu teman-teman, ya ini agak naif atau gimana ya, hanya memang perlu juga kita untuk mengenal curi perhatian dosen. Ya, ini juga sebenarnya mungkin tidak semua mahasiswa bisa melakukan ya, karena mungkin yang terbiasa ya, sosialnya bagus ya mungkin. Tapi kalau yang tidak ya sulit juga ini. Tapi hal-hal yang lain tadi bisa dilakukan oleh semua orang. Kerjakan LK rapi dan lengkap. Ini penting juga Bapak dan Ibu, karena setiap LK itu ada kriteria penilaian. Pastikan Bapak Ibu untuk targetnya adalah mendapatkan nilai maksimal ya pada kolom 4 dengan bobot nilai 86 sampai dengan 100, itu target. Sehingga kalaupun tidak terpenuhi itu turunnya 1 grade saja. Gitu kan? Tapi kalau tidak mengejar target untuk nilai yang terbaik ya, nanti dikhawatirkan nilai-nilai tugas-tugas LK yang Bapak Ibu kerjakan tidak maksimal hasilnya. Jadi pastikan Bapak Ibu mengerjakan LK dengan rapi, bahasanya enak dibaca ya. Kalau maksimal misalnya, ya bukan maksimal ya, kalau minimal harus menyertakan misalkan 3 nomor ya, Bapak Ibu sertakan 3 atau 4 nomor. Jangan sampai kurang dari yang minimal ditentukan. Kemudian Bapak Ibu teman-teman juga perlu untuk memastikan mengupload LK tepat waktu. Ya, ini juga menjadi catatan. Karena di LMS dia akan terekam Bapak dan Ibu kapan mengupload tugasnya. Apalagi misalnya pada LMS itu unggah tugasnya, upload tugasnya berbatas waktu, ditentukan waktunya di situ. Nah, ini kalau udah lewat waktunya tidak bisa mengunggah tugas. Kalaupun tidak ditentukan, tidak dibatasi oleh waktu, ya Bapak Ibu upload tepat waktu. Meskipun tidak dibatasi waktu, tapi kan mengupload LK ini sebenarnya ada batasan-batasan waktu, dan itu udah kita sampaikan di video sebelumnya. LK 1.1 itu hari keberapa, LK 1.2 mestinya hari keberapa, dan seterusnya. Nah, sebisa mungkin tidak melewati pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu Bapak dan Ibu teman-teman, beberapa hal yang mungkin bisa Bapak Ibu persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga proses pembelajaran selama PPG yang sebenarnya tidak terlalu lama ini bisa Bapak Ibu ikuti dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Ini berbagi tips dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG. Pokoknya mudah-mudahan berhasil, lulus, dan tentunya mendapatkan sertifikat pendidik, menambah profesionalitas Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.